Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan yang sangat saya hormati, pecinta dan penikmat kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan nafas dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan yang paling penting kita semua masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini kita masih hidup sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan hidayah ini tetap kita bawa sampai ketika Allah memanggil dan kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Para rekan-rekan pecinta Al-Qur'an yang sangat saya cintai, perkenalkan nama saya Amiruddin. Saya selaku salah satu pengurus dari Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran di Kota Surabaya, tepatnya di Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari. Pada sore hari ini, saya akan mencoba menyampaikan sebuah materi sederhana, akan tetapi sangat penting, yakni saya akan menyampaikan tata cara membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui, surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat penting, di mana keseharian kita tidak lepas dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah menjadi salah satu rukun dalam ibadah sholat kita sehari-hari. Karena sifatnya rukun, maka wajib bagi kita untuk belajar membaca surah Al-Fatihah dengan benar sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para rekan-rekan pecinta Al-Qur'an yang berbahagia, di sini saya akan membacakan surah Al-Fatihah beserta sedikit penjelasan singkat mengenai hukum-hukum yang ada dalam surah Al-Fatihah, khususnya hukum tajwid. Di sini saya akan menyampaikan surah Al-Fatihah menggunakan salah satu irama, yakni irama ros. Harapan saya ketika saya menyampaikan surah Al-Fatihah menggunakan irama ros, rekan-rekan sekalian bisa dapat mengerti apa yang saya sampaikan dan nantinya apa yang saya baca bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan sekalian ketika nanti menjadi imam di tempat masing-masing. Baik, di belakang saya telah menyiapkan sebuah tulisan teks surah Al-Fatihah. Saya akan menyampaikan cara membaca surah Al-Fatihah dari ta'awudz sampai dengan akhir surat, dengan beberapa penjelasan mengenai hukum-hukum yang kemungkinan kita masih belum menunaikannya dengan benar. Baik. Rekan-rekan sekalian, di sini saya telah menuliskan surah Al-Fatihah dari ta'awudz hingga akhir surat, yakni ayat ke-7. Saya akan membacakan ta'awudz
mulai dari ta'awudz beserta hukum-hukum yang harus kita penuhi sebagai pembaca Al-Qur'an. Kita mulai, kita menggunakan irama ros. Banyak sekali irama yang bisa kita gunakan, akan tetapi irama ros adalah irama yang paling mudah, irama yang paling sering dilantunkan oleh seluruh pembaca Al-Qur'an. Oleh karenanya, saya akan memakai irama ros versi Ustadz Muammar ZA. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan, a'udzu, au merupakan mat. Dalam bacaan kita, dalam ilmu tajwid kita, au berarti mat tabi'i atau mat asli. Ketika kita mengucapkan mat asli, ketika kita membaca hukum mat asli, maka panjangnya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 2 harokat. A'udzu billahi, ya. Mat ditandai dengan harokat fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun. Maupun fathah berdiri, kasrah berdiri, dan dhammah berdiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kesalahan yang paling sering kita buat ketika kita membaca Al-Qur'an, biasanya a'udzu billah, la dibaca lebih dari 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini dalam ilmu tajwid tidak diperkenankan. Karena dalam ilmu tajwid, mat asli atau mat tabi'i tidak boleh lebih dari 2 harokat. Minasyaitonir rajim. Itu untuk mat asli. Kemudian di akhir ayat atau di akhir ta'awudz ada kalimat rajim. Ya. Rajim, ji adalah mat asli. Ji, panjangnya tidak boleh lebih dari 2. Akan tetapi, setelah ji, ada huruf mim berharokat kasroh, rajimi. Di sini kita wakafkan. Otomatis huruf mimnya menjadi sukun. Jadi sukun, rajim. Maka cara membacanya, apabila ada mat bertemu sukun yang tidak asli atau sukun yang baru datang, maka matnya panjangnya menjadi boleh dibaca dengan 2 harokat atau dengan 4 harokat atau dengan 6 harokat. Dalam bahasa tajwid yang sederhana, kita biasa mengenalnya dengan mat arid lis sukun. Cara membacanya, sebagai contoh, apabila kita membaca dengan 2 harokat, maka cara membacanya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 harokat. Kita membaca dengan 4 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atau boleh dengan 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu cara membaca ta'awudz. Kemudian rekan-rekan sekalian pecinta Al-Qur'an, kita membaca bismillah hukumnya harus tetap sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti ta'awudz, bismillah terdapat hukum mat asli atau mat tabi'i. Bismillah, kesalahan yang paling sering kita buat, la atau ma, ini kita baca lebih dari 2 harokat. Ini harus kita perhatikan.
Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Karena lebih dari 2 harokat. Cara membacanya harus tetap sama 2 harokat. Kemudian di akhir kalimat juga terdapat mad arid disukun. Himi. Matnya hi. Mat nun sukun aridinya mi. Sukun aridi. Artinya sukun ini ada ketika huruf tersebut waqaf. Maka cara membacanya boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat. Akan tetapi ketika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama min. Seluruh ujung daripada surah Al-Fatihah diakhiri dengan mad arid lissukun. Maka seluruhnya harus sama mulai dari awal. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah saat mengimami, ketika kita membaca bismillah, maka harus kita tentukan kita membacanya pakai 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama 4 harokat. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rekan-rekan sekalian, kesalahan yang sering terjadi selain penambahan panjang pada mad tabi'i, ketika lafaz iyyaka na'budu, iya harus ditekan, tidak boleh menjadi mad. Iya, tidak boleh. Harus iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas, huruf H harus tersampaikan dengan sempurna. Ihdinas siratal mustaqim. Sama qim, mad arid lisukun kita baca sesuai dengan awal surah menggunakan 4 harokat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita sampai di ujung atau ayat terakhir surah Al-Fatihah, di antara kita ada yang memiliki nafas yang panjang, ada yang memiliki nafas yang terbatas. Apabila nafas kita terbatas, maka ayat terakhir surah Al-Fatihah bisa kita putus menjadi 2 bagian. Kita berhenti di an'amta 'alaihim, boleh bernafas. Akan tetapi apabila kita mampu, hendaknya dibaca sampai akhir tanpa bernafas. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, ya. Boleh diputus menjadi 2 bagian. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada kalimat dhallin. Di sini dha adalah mad tabi'i, dha. Fathah diikuti dengan alif. Setelah mad ketemu dengan lam. Lam bertasydid. Lam bertasydid berarti lamnya 2, yang pertama sukun. Dan sukunnya sukun asli. Maka cara membacanya, dha
harus dibaca dengan panjang 6 harokat. Yang aslinya 2 harokat menjadi 6 harokat dan itu wajib. Baik saat kita membacanya saat sholat maupun dalam kegiatan yang lain. Dha adalah mad ketemu dengan sukun asli. Lin, mad, kasroh bertemu ya, juga mad ketemu dengan sukun aridi, sukun yang baru datang. Perbedaannya, kalau sukun mad bertemu dengan sukun yang asli, panjangnya wajib 6. Ya, wajib 6. Tapi kalau sukun aridi, seperti yang saya sampaikan tadi, boleh menjadi dibaca 2, atau 4, atau 6. Memilih dari ta'awud. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apabila kita ragu soal hitungan panjangnya, kita bisa menggunakan hitungan gerakan jari. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dha dibaca dengan 6 harokat dan itu wajib. Lin kita baca disesuaikan dengan awal surah. Membaca boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Baik, saya contohkan untuk yang terakhir, mulai dari ta'awudz. Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu tadi rekan-rekan sekalian tata cara membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bagi yang telah melihat video ini menjadi pelajaran yang berharga dan mudah-mudahan kita semua semakin bersemangat dalam belajar membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.